Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa sehat ya, amin ya robbal alamin. Udah hampir di penghujung tahun, udah di penghujung tahun sih. Hampir memasuki tahun yang baru lagi. Mudah-mudahan kita semakin baik dari segi keuangan, dari segi ibadah, dari segi keimanan. Pokoknya semuanya harus lebih baik ya teman-teman semuanya. Dan kali ini Uma pengen sharing lagi ke teman-teman semuanya tentang gimana cara Uma mengatur keuangan rumah tangga. Dan sekali lagi tidak ada bermaksud ria ataupun sombong. Dan mohon juga kepada teman-teman semuanya, jangan pernah ya membandingkan keuangan kita dengan keuangan orang lain. Kalau misalnya keuangan orang lain lebih besar, tentu dibalik itu juga ada tanggung jawab yang besar, ada usaha yang besar juga. Nah, kalau misalnya keuangan kita terlihat lebih kecil atau lebih sedikit, ya udah nggak apa-apa, karena itu pasti yang terbaik dari Allah, rezeki yang terbaik untuk keluarga kita. Nah, seperti di judul ini itu udah di penghujung bulan ya teman-teman, udah pada kosong nih semuanya pos-posnya. Dan di akhir bulan ini kan orang udah libur ya, sekolah udah libur. Kebetulan juga orang tua bakalan pulang ke rumah Umah yang di sini, karena kan orang tuanya Umah itu kerja di tempat lain ya teman-teman. Agak deg-degan sih karena ini kan udah di akhir bulan gitu ya. Kalau dilihat pos-pos dompetnya Umah ini udah sangat menipis, karena kemarin Umah juga pergi jalan-jalan sama keluarga pondok gitu ya, dan udah ngambil dana darurat juga. Nah, makanya Uma agak aduh gimana ya, bisa nggak ya nanti bikin orang tua itu senang gitu, ngebeliin mereka apapun yang mereka suka. Ibaratnya kalau orang tua kita datang ke rumah, pengennya dikasih yang enak-enak gitu ya, pengennya dikasih makanan-makanan yang mereka suka gitu. Jadi ini Umah kumpulkan aja semua pos-pos yang ada di dompet pintar itu, masih ada sekitaran lebih kurang 650.000 ya teman-teman. Dan Umah yakin ini nggak bakalan cukup, karena rencananya nanti Umah bakalan beli sesuatu juga untuk ibunya Umah atau untuk bapak gitu, minimal ngebayarin ongkos gitu lah ya. Karena Umah ngerasain banget teman-teman, kalau udah ngasih ke orang tua itu pasti nanti rezeki kita bakalan Allah ganti berlipat-lipat. Ini udah Umah uji berkali-kali, baik ke ngasihnya ke mertua, ngasihnya ke orang tua, dengan niat ikhlas lillahi ta'ala ya tentunya. Walaupun gak banyak teman-teman, walaupun hanya ya minimal kayak ngasih makanan yang mereka suka, atau sekedar ngisiin pulsanya, itu udah kayak hadiah luar biasa lah dari kita sebagai seorang anak. Jadi Uma bener-bener istilahnya kayak ngasih orang tua itu kita niatkannya beneran untuk sedekah gitu. Karena ada yang nanya nih, Umah gimana kalau sedekah subuhnya dikasih ke orang tua aja? Ya udah silahkan gitu. Apalagi kalau orang tua kita emang dalam segi ekonomi sulit, itu tanggung jawab kita untuk gimana supaya orang tua kita itu hidupnya senang, dan tentunya bakalan berefek luar biasa ke kita ya teman-teman. Jadi jangan pernah pelit ke orang tua, berapapun gitu, nggak banyak pun nggak masalah, mau 1.000 kah 2.000 kah, itu pasti bakalan jadi hadiah untuk orang tua kita gitu. Walaupun nanti orang tua ada ya, sebagian orang tua yang kadang nggak bersyukur atau marah ketika kita ngasih sedikit, ya udah nggak apa-apa, itu udah urusan dia ke Allah saja. Tapi tugas kita sebagai seorang anak tentunya udah tertunaikan ya teman-teman. Dan buat para istri tentunya dengan izin dari suami ya. Nah, kalau yang nonton video ini kebanyakan kan para istri dan para ibu gitu ya. Jadi kalau kita mau ngasih ke orang tua juga harus izin ke suami gitu. Nah, kalau mau ngasih ke mertua juga bagus, karena mertua dan orang tua kita itu sama derajatnya. Oke, Umah nggak ada maksud ya menceramahi. Apa yang Umah share ini benar-benar hanya sharing-sharing aja gitu.
Jadi kalau misalnya ada yang baik diambil, kalau misalnya teman-teman ada yang kurang suka di skip aja ya semuanya. Oke lanjut, karena hari ini itu orang tua udah OTW dari Tembilahan, jaraknya sekitaran 12 jam perjalanan ya, perjalanan laut, perjalanan air dan perjalanan darat itu semuanya totalnya 12 jam. Jadi lumayan juga ya teman-teman. Nah, ini Uma mau bikin gulai daging kesukaannya Bapak sama orang tuanya Uma sama Mama. Uma manggilnya Mama ya. Jadi ini mau bikin gulai daging biar nanti kalau orang tua Uma udah sampai dagingnya udah selesai. Kalau nggak salah Uma ngerekamnya ini habis-habis asar gitu teman-teman, dan di sini itu lagi mendung banget, makanya mohon maaf kalau pencahayaannya kurang ya. Terus lanjut lagi ke video. Ini udah sebenarnya dagingnya tadi udah Uma rebus sebentar. Jadi tinggal dikasih bumbu aja. Bumbunya juga cuman bumbu instan, bukan bumbu instan sih, bumbu yang Umah beli di tukang bumbu gitu aja, udah langganan dan selalu enak. Dan ini Umah mau peras santan kelapanya. Jangan salfok ya kalau Umah itu ngasih airnya air dari keran, karena alhamdulillah di sini itu air kerannya bersih. Nah ini kan untuk dimasak lagi, jadi nggak apa-apa pakai air keran ya. Nah kebetulan ini Umah gulai dagingnya itu pakai apa ya ini namanya, pakai rebung. Ada yang tahu rebung nggak sih teman-teman, yang dari bambu atau apa gitu. Pokoknya ini itu tunas mudanya bambu. Jadi ini Umah gulainya pakai rebung kalau di sini. Terus ini mau manasin, mau masak air karena Bapak itu suka minum teh jadul gitu. Nah ini udah selesai, udah sampai tadi orang tua Uma, cuman nggak kerekam, dan langsung deh ini mainannya banyak banget, oleh-olehnya untuk Fadhan. Ya namanya juga Fadhan ini kasta tertinggi ya teman-teman, anak pertama, cucu pertama, cicit pertama. Terus tadi itu tas-tas yang di dapur itu semuanya berisikan oleh-oleh, masya Allah. Gitulah ya kalau orang tua kita datang ke rumah pasti semuanya dibawain gitu. Nah ini sampai bawain kerang juga, sama si lumpur-lumpurnya juga masih ada gitu biar kerangnya tetap hidup. Karena di sini itu mahal banget teman-teman, air laut. Makanan laut itu mahal banget di sini. Jadi kalau misalnya orang tua Uma kesini itu bawaannya pastilah makanan-makanan laut alias seafood gitu, mulai dari kerang, mulai dari udang, pokoknya yang berbentuk yang berbau-bau seafood lah gitu. Nah ini Uma rendam dulu seafoodnya, seafood lagi, kerangnya, karena tadi itu kan banyak banget lumpurnya, lumpur dari laut di sana gitu ya. Terus ini Uma sikat aja sebentar yang bener-bener agak tebel banget rumputnya. Lumpur, aduh gimana sih. Jadi ini dikocok-kocok sebentar. Nah ini mamanya Umah nih yang bilang cara bersihinnya itu kayak gini gitu biar lebih cepat. Terus ganti lagi airnya karena kan Umah nggak biasa gitu teman-teman masak makanan laut, karena di sini itu mahal dan emang jarang sih masak-masak kayak gitu. Nah ini juga orang tua Uma itu beli lele sungai. Ini itu beda ya dengan lele yang kita beli di pasar. Ini itu lele sungai, lele akar, rasanya lebih enak, lebih manis, dan sebagian itu masih hidup. Jadi ini udah ada yang beberapa yang mati tapi belum busuk gitu teman-teman. Pokoknya semua yang ada di sana dibawain kayaknya sama orang tuanya Uma, masya Allah. Nah ini juga bawa udang itu satu termos kayak gini. Ini lebih kurang 4 kilo atau 3 kilo gitu, tapi udah dikasih es ya biar nggak busuk. Nah ini Fadhan main sama nenek dan atunya. Pokoknya kalau udah orang tua Uma kesini, bisa santai-santai lah gitu. Semuanya diurusin sama orang tua Uma gitu, biar Fadhannya juga puas bareng nenek dan atuknya gitu teman-teman. Ya pokoknya gitulah ya, kalau orang tua kita ke rumah itu ada aja gitu bawaannya itu banyak banget, mulai dari mainan cucunya, terus makanan-makanan. Nah ini juga orang tua Umah beli kayak lauk gitu, lauk khas dari sana gitu buat oleh-oleh. Nah lanjut ke videonya. Ini udah mau maghrib dan Umah mau ngerebus dulu kerangnya biar lumpur-lumpur yang ada di dalam cangkangnya itu keluar ya teman-teman. Ini Umah rebus pakai air garam
biar rasa asin dari garamnya juga kecampur gitu. Nah, tipsnya kalau mau ngerebus kerang itu tunggu airnya mendidih dulu baru dimasukin kerangnya ya, biar nanti gampang dibuka cangkangnya. Aduh, sampai ngos-ngosan gini Umah ngedabingnya. Gitulah ya pokoknya teman-teman. Nah lanjut, karena tadi itu banyaknya makanan-makanan kayak udang gitu ya, Uma nggak terlalu suka udang, jadi kerang ini emang Uma suka banget, makanya ini Uma pengen bikin sup kerang aja, bumbunya juga simple, cuman bawang-bawangan aja, nanti tinggal ditumis, dikasih sedikit saus tiram, udah gitu doang. Terus karena Uma itu suka agak ada rasa asam-asam gitu di supnya, makanya Uma tambahin sedikit tomat. Terus nanti tinggal dicemplung-cemplungin aja gitu, karena Uma jujur yang lebih suka kerang itu kayak masih ada amis-amisnya gitu, lebih otentik gitu rasanya. Jadi kalau Uma bikin sup kerang ya bumbunya nggak yang aneh-aneh gitu, biar tetap rasa kerang yang asli itu masih kerasa teman-teman. Kalau kalian gitu nggak sih? Kalau Uma ya gitu. Semakin ada rasa kerangnya itu Uma semakin suka gitu, jadi kayak lebih autentik banget rasanya. Nah ini cuma ditumis aja pakai bawang-bawang sama tomat tadi, terus dimasukin deh kerangnya sama cangkang-cangkangnya, dikasih air, terus nanti ditambahin rempah sup ya teman-teman. Mungkin ada yang tahu ya, rempah sup itu kayak cengkeh, kayu manis, terus juga kapulaga, bunga lawang, terus satu lagi apa ya, merica, lada hitam, itu namanya rempah sup kalau di sini. Emang ada khusus kayak perbungkus gitu yang jual teman-teman. Nah ini udah hampir selesai, tinggal Umah tambahin nanti sedikit bawang daun atau daun sup atau bawang prei orang bilangnya kan. Ini itu bawang prei-nya Umah udah selalu stok di freezer gini, jadi kalau misalnya mau masak tinggal cemplung-cemplung aja gitu. Nggak kerasa udah hampir selesai masakan Umah untuk hari ini. Masaknya lumayan besar ya teman-teman, karena ramai di rumah, jadi beda dengan masakan biasa. Kalau masakan biasa ya paling balado-balado gitu, sayur bening gitu ya. Nah ini beberapa masakannya udah selesai, sop kerangnya juga udah selesai, tinggal Umah mau cuci area-area piring ini biar nanti nggak ketumpuk ya teman-teman. Tinggal dibilas aja karena tadi udah Umah kasih sabun, jadi ya tinggal dibilas-bilas aja. Nanti kalau udah selesai tinggal makan bersama gitu. Nah ini semuanya ngumpul, terus ini masakannya udah selesai semuanya. Ada sambal, ada sup kerang, ada gulai daging, masya Allah tabarakallah, ini udah nikmat banget gitu. Nah ini isi kulkas Umah langsung full dari bawaan orang tua Umah yang dari Tembilahan. Padahal tadi ini kosong lompong. Nah makasih ya teman-teman udah nonton sampai habis. Thank you so much for watching. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.